Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marisa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 14 April 2026, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 41 hari berlalu terduga pelaku pembakaran fasilitas Unpati mangkir dari panggilan polisi. Penanganan kasus pembakaran fasilitas kampus di Universitas Patimura masih menuai sorotan. Hingga 41 hari pasca kejadian, para terduga pelaku belum juga diamankan dan bahkan mangkir dari panggilan penyidik. Kasih Humas Polresta Ambon Ibda Janet Luhukai mengungkapkan kepolisian telah melayangkan undangan klarifikasi kepada para terlapor. Namun undangan tersebut tidak diindahkan. Ia menegaskan hingga saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Insiden pembakaran terjadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Unpati pada Selasa 3 Maret 2026 sekitar pukul 3 sore. Peristiwa bermula dari aksi demonstrasi yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Aksi yang awalnya berlangsung sebagai penyampaian aspirasi itu kemudian berubah ricuh. Sejumlah massa diduga terlibat dalam perusakan hingga pembakaran fasilitas kampus. Dalam rekaman video yang beredar luas, terlihat beberapa orang menyiramkan bensin sebelum api melahap gazebo di area kampus. Selain itu, Tribuners terjadi pemecahan kaca, perusakan papan informasi, hingga ketegangan dengan petugas keamanan. Berdasarkan hasil identifikasi dari rekaman visual, sejumlah nama disebut berada di lokasi saat kejadian. Di antaranya Ramdhani Chaniago Raham Yamtel, Salman Sombalatu, Asri Tuhahei, kemudian Andi Nurlete, Iqbal Rumagia, Muhammad Zunun Al-Muluk, Basri Zaki Pelupesi, Ibnu Abdillah, Rasya Raditya Rashid, dan Oscar Waikero. Beberapa di antaranya bahkan terlihat jelas dalam video saat melakukan aksi pembakaran. Akibat insiden tersebut, pihak kampus mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 67 juta rupiah. Rektorat Unpati kemudian mengambil langkah hukum dengan melaporkan sedikitnya 15 mahasiswa ke polisi. Laporan tersebut dibuat oleh Wakil Rektor 3 Unpati, Nur Aida Kubangun di SPKT Polresta Ambon pada Rabu 4 Maret 2026. Laporan itu tercatat dengan nomor LP-B-240-3 angka Romawi _2026 SPKT Polresta Ambon Polda Maluku. Hingga kini publik masih menunggu langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Lambannya penanganan meski bukti visual telah beredar luas memicu pertanyaan terkait keseriusan penegakan hukum. Kasus ini juga menjadi perhatian karena terjadi di lingkungan akademik yang seharusnya menjadi ruang aman dan untuk dialog pertukaran gagasan, bukan justru berujung pada aksi anarkis. Dengan belum dipenuhinya panggilan penyidik oleh para terlapor, tekanan terhadap aparat kepolisian untuk segera menuntaskan kasus ini dipastikan akan terus menguat. Tribuners, AMGPM Daerah Pulau Ambon resmi lantik tim fasilitator pendidikan kader, berikut susunan lengkapnya. Pengurus Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku atau AMGPM Daerah Pulau Ambon atau DAPUA resmi melantik dan mengesahkan tim fasilitator pendidikan kader. Pelantikan berlangsung dalam ibadah DAPUA di Gedung Gereja Bethesda Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Senin malam 13 April 2026. Pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem kaderisasi pemuda gereja, khususnya dalam pelaksanaan pendidikan kader jenjang dasar atau PKJD di wilayah Pulau Ambon. Ibadah dipimpin oleh Ketua Klasis Pulau Ambon Pendeta W.A.
Beresabi yang menegaskan pentingnya peran pemuda gereja sebagai garda terdepan dalam pelayanan yang berintegritas dan berkelanjutan. Berdasarkan surat keputusan nomor 18 garing KPTS garing PD titik 14 garing P garing 2026, pembentukan tim fasilitator ini merupakan bagian dari komitmen AMKPM dalam melahirkan kader-kader paripurna yang matang secara spiritual, intelektual, dan organisatoris. Tim ini merupakan hasil dari proses training of trainer atau TOT yang telah dilaksanakan sebelumnya sebagai tahapan seleksi dan pembekalan bagi calon fasilitator. Para fasilitator nantinya bertanggung jawab sebagai narasumber dalam kegiatan PKJD, sekaligus melakukan evaluasi dan pelaporan setiap proses kaderisasi kepada pengurus daerah. Masa bakti tim ini berlaku hingga tahun 2030. Mengikuti periode kepengurusan AMKPM daerah Pulau Ambon dalam struktur yang ditetapkan, Kresin JM Tahalele dipercayai sebagai koordinator tim fasilitator. Adapun komposisi lengkap tim berdasarkan bidang materi adalah sebagai berikut. Etika dasar Frederick Resubon, sejarah GPM AMKPM Jose G. Komul, Hardi Huwai, Talita Israelia, kemudian Firman pengembangan organisasi ada Brori Pesulima, Maynard T. Kolelupon, kemudian Gilvano Izakus Lisapali, kemudian Michael R. Singkeri, Hendrik Marwanaya, Vivian Salamor, Heldi Angganois, Ferdinand TH Halawet, kemudian Yonri Petraldo Lalihatu, kemudian Desita Perulu, Siska Weno, Reki Opir, Peter Salamor. Untuk leadership dalam organisasi AMKPM ada Merlin Hehuat, Friska FP Halakala, Lorino Sipasulta, Dina Foni Lerik, Max Franz, kemudian Yakomina Lori Sigmarlatu, kemudian Charlie Hendra Kerjapi. Untuk kapasitas pengelolaan media sosial ada Mordi Hakastanya, kemudian Selce Paula Patipeilohi. Untuk iman Kristen dalam konteks budaya ada Holly Joxlinton Kempa, Cynthia Ferdinandus. Dengan dilantiknya tim fasilitator ini, AMKPM daerah Pulau Ambon menegaskan komitmennya untuk memperkuat fondasi kaderisasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Kehadiran para fasilitator diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan kader jenjang dasar, sekaligus menjawab tantangan zaman termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial di tengah masyarakat. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya strategis AMKPM dalam melahirkan generasi muda gereja yang unggul, berintegritas, serta siap melayani di berbagai lini kehidupan gereja dan masyarakat. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Pemerataan kualitas pendidikan SDN 356 Malteng di Manusela diupayakan miliki bangunan permanen. Langkah pemerataan kualitas pendidikan terus dilakukan menyasar daerah Pegunungan Maluku Tengah, khusus di Kecamatan Seram Utara. Salah satunya dengan penerbitan SK pendirian SD Negeri 356 Maluku Tengah yang berlokasi di Negeri Manusela, Kecamatan Seram Utara. Diketahui saat ini sekolah tersebut masih dibangun
sekolah darurat yang dilakukan swadaya oleh masyarakat. Meski begitu, kepada tribunambon.com Senin 13 April 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tengah memaparkan langkah teknis pemerintah daerah agar SDN 356 Malteng miliki bangunan permanen. Memulai langkah tersebut, Dinas Pendidikan sementara merekrut tenaga pengajar dengan memprioritaskan mereka yang kediaman di wilayah Pegunungan Seram Utara. Direkrutnya tenaga pengajar dari wilayah tersebut dengan alasan agar para pengajar dapat menetap di SDN 256 Malteng. PLT Kepala Disdikbud Maluku Tengah itu juga membenarkan kondisi fisik sekolah darurat saat ini. Namun kondisi tersebut juga mirip saat pendirian sekolah dasar lain di Pegunungan Seram Utara, semisal di Negeri Administratif Hatwolo dan Negeri Kanike. Selain perekrutan guru, kesiapan lain yaitu mengaktifkan dapodik sekolah yang tentu memerlukan struktur perangkat sekolah. Lebih lanjut dikatakan pengaktifan dapodik tersebut bertujuan untuk pengusulan dana revitalisasi sekolah. Diberitakan sebelumnya harapan baru bagi dunia pendidikan hadir di pelosok Negeri Manusela Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Warga setempat secara swadaya membangun sekolah darurat untuk SD Negeri 356 Maluku Tengah yang menjadi sekolah negeri pertama di wilayah tersebut. Pantauan tribunambon.com langsung di lapangan pada Senin 6 April 2026 sekitar pukul setengah 3 siang. Warga terlihat berdatangan satu persatu sambil membawa 5 hingga 10 lembar atap yang telah dianyam dan diberikan secara sukarela. Material tersebut dikumpulkan sebagai bagian dari pembangunan sekolah darurat. Sekretaris Negeri Manusela James Eale mengungkapkan bahwa seluruh pembangunan murni dari swadaya masyarakat, mulai dari lahan hingga pembangunan infrastruktur. Sementara itu, rekrutmen siswa dan guru sekolah rakyat Dinsos Malteng tunggu petunjuk Kemensos. Masa persekolahan tahun ajaran 2025-2026 bakal berakhir dalam beberapa bulan ke depan. Tentu dunia pendidikan pada bangku sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah akhir atau SMA akan memasuki masa-masa penerimaan siswa baru. Bukan saja pada sekolah negeri ataupun sekolah yayasan, penerimaan siswa baru juga akan dibuka untuk sekolah rakyat atau SR yang merupakan program besutan Presiden Prabowo. Di Kabupaten Maluku Tengah, Sekolah Rakyat Perintis atau yang bernomenklatur Sekolah Rakyat Terintegrasi 73 Maluku Tengah telah beroperasi namun baru menyentuh segmentasi siswa tingkat SMP. Pekerjaan bangunan permanen SR Kabupaten Maluku Tengah pun sedang dilakukan dan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Bangunan SR tersebut diproyeksikan akan menjadi sekolah dan asrama untuk siswa dari tingkat SD sampai SMA. Namun saat ini Dinas Sosial Maluku Tengah masih menunggu petunjuk teknis Kementerian Sosial atau Kemensos terkait perekrutan siswa maupun guru. Ruslan Wailisa menyebut SKSR rintisan hanya berlaku untuk sekolah jenjang SMP, sementara sekolah rakyat permanen berlaku untuk jenjang SD, SMP, SMA, maka ia meyakini persyaratan atau perekrutan pasti berubah. Pun sama halnya dengan perekrutan guru dan tenaga kependidikan untuk jenjang SD dan SMP, ia berharap agar ke depan pihaknya bisa memiliki standar untuk sebuah sekolah rakyat permanen ini. Di samping itu dirinya juga mengatakan bahwa pekerjaan sekolah rakyat permanen sudah di angka 12%. Masih dari Maluku Tengah, Tribuners, Perda Disabilitas Malteng segera disahkan, DPRD pastikan finalisasi. Advokasi penetapan Perda pemenuhan hak disabilitas di Kabupaten Maluku Tengah terus galakan YPPM Maluku.
Tentu hal ini merupakan keseriusan terhadap upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui satu ketetapan payung hukum. Tepat Senin 13 April 2026 digelar Focus Group Discussion atau FGD yang mempertemukan DPRD Maluku Tengah, akademisi penyandang disabilitas, dan unsur pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah. Melalui forum tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Tengah Musriyadin Labahawa memastikan dalam waktu dekat Ranperda tersebut akan disahkan. Musriyadin menilai forum FGD ini cukup penting untuk mematangkan lagi konsep pasca Ranperda disabilitas disahkan. Secara kelembagaan, Komisi 4 DPRD Maluku Tengah sudah memaksimalkan peran dalam penggodokan Ranperda ini dan saat ini memasuki masa injury time menuju penetapan perda. Di samping itu, ia berharap agar ke depan terdapat satu forum untuk mempertemukan unsur pemerintahan untuk membahas penerapan Ranperda disabilitas ini. Pihaknya meyakini bahwa setelah Perda disabilitas ditetapkan, maka akan dilakukan rapat koordinasi lagi dengan para pimpinan OPD. Terkait tahapan penetapan, Musriyadin menyatakan bahwa semestinya telah ditetapkan pada akhir Desember 2025 melalui rapat paripurna. Terakhir, hasil fasilitasi Biro Hukum Pemprov Maluku telah terbit melalui surat dari Sekda Maluku atas nama Gubernur Maluku. Di sisi lain, perwakilan YPP Maluku, Eda Sanaki, menuturkan perjuangan para difabel mendapatkan payung hukum sudah berlangsung sejak tahun 2021 atau hampir 5 tahun. YPPM Maluku juga mengikuti rangkaian penggodokan Ranperda disabilitas antara lain proses penyusunan naskah akademik, uji publik dari DPRD Maluku, dan lainnya. Olehnya itu pihaknya mengapresiasi langkah Komisi 4 DPRD Maluku Tengah karena telah menggodok Ranperda tersebut. Tempat sendiri upayanya sudah sampai sejauh mana Pak? Silahkan. Ya, baik, terima kasih teman-teman sekalian. Jadi hari ini kami diundang oleh teman-teman YPPF untuk mendiskusikan berkaitan dengan kesiapan penetapan Perda. Ya, walaupun semangat teman-teman ini mengira bahwa Perda ini sudah disahkan. Pertama, ini bagi saya satu forum yang cukup penting untuk kita mematangkan lagi konsep pasca Perda itu disahkan. Secara kelembagaan kita di Komisi 4 sudah memaksimalkan peran itu dan kita sudah ada di injury time ya, di waktu-waktu terakhir penetapan itu. Kita menunggu paripurna berikutnya, saya yakin sungguh itu akan menjadi agenda penetapan Perda disabilitas untuk Maluku Tengah. Siap. Mana mungkin respon dari penetapan Ranperda disabilitas ini? Dari YPPM sendiri bahwa respon kami mengharapkan secepatnya gitu. Ini sudah lama sekali perjuangan untuk teman-teman disabilitas untuk mendapatkan payung hukum ini sebenarnya sudah dari 2021 kan, sudah hampir 5 tahun ini. Semuanya sudah dilakukan mulai dari naskah akademik, kemudian pembahasan pasal per pasal, uji publik oleh teman-teman dari DPRD, terus kemudian harmonisasi di Biro Hukum juga semuanya sudah gitu kan. Perda disabilitas ini kan merupakan hak yang krusial gitu, hak sosialisasi bagaimana tanggung jawab negara, tanggung jawab kita kepada teman-teman yang termarginalkan, teman-teman yang terpinggirkan dari pembangunan ini. Jadi responnya kami apresiasi sekali dengan Komisi 4 khususnya dan meminta kepada teman-teman DPR yang lainnya agar Perda disabilitas segera ditetapkan. Siap. Ini akan Kita ke berita terakhir, Tribuners, respon cepat Polres SBT jalan rusak di depan bengkel Lakudo Kota Bula akhirnya diperbaiki. Kepolisian Resor Seram Bagian Timur atau SBT menunjukkan aksi nyata dalam merespon keluhan warga terkait jalan rusak di Kota Bula Senin 13 April 2026. Salah satu lokasi yang menjadi prioritas penanganan yakni jalan rusak di depan bengkel Lakudo, Desa Limumir, Kecamatan Bula.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres SBT AKBP Al-Hajat didampingi Wakapolres Kompol Johannes Titus bersama para pejabat utama atau PJU dan personil Polres SBT. Perbaikan diawali dengan pembersihan bahu dan badan jalan. Selanjutnya material pasir dan batu ditimbun pada bagian jalan yang rusak. Untuk memaksimalkan hasil, Polres SBT turut mengerahkan alat berat guna meratakan timbunan agar kondisi jalan kembali layak dilalui kendaraan. Kapolres SBT AKBP Al-Hajat menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Sementara itu, Kasih Humas Ibda Ali Kelian menjelaskan perbaikan jalan ini juga merupakan langkah preventif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, kondisi jalan berlubang di kawasan tersebut selama ini cukup rawan, terutama bagi pengendara roda 2. Aksi cepat Polres SBT tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat, khususnya pengguna jalan di Desa Limumir. Tribuners, seperti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 14 April 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.